Wadah kita bersama, bergerak bekerja dengan profesional untuk usaha bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri. Dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. Kita mampu selalu di hati, kita yang sehati. IKPI Asosiasi Kelas Dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI Asosiasi Kelas Dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI jaya selamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita hari ini mengulangi kembali pengetahuan kita sekaligus juga untuk memenuhi kredit mungkin ya. Kita menggaungkan selalu IKP ini supaya angka kreditnya itu bisa tercapai lah. Itu tugasnya paling utama untuk pengurus. Jadi kita selalu berusaha jangan sampai ada teguran-teguran tertulis kepada anggota kita di IKP Selatan. Tentunya juga nanti kita harapkan juga yang begini acaranya juga tetap terjaga. Ya, target kita sebetulnya 100 orang, tapi hari ini yang sampai hari yang mendaftar hanya 70 orang. Yang mana barangkali tempat atau bagaimana atau kreditnya juga sudah tercapai, semoga ya. Jadi jangan ada sampai ketinggalan. Sesama teman kita saling mengingatkan, jangan nanti begitu tanggal 30 dia teriak-teriak Pak Jina masih ada nggak gitu kan. Saya pusing kalau waktu gitu. Jadi saya sering terjadi seperti itu tiap tahun. Jadi sekretaris kita juga sering saya ingatkan melalui si Ayu supaya di grup kita berkali-kali mengingatkan jangan sampai ada kekurangan dari segi administrasi lah palingnya. Terutama juga pengetahuan kita juga harus kita menambahkannya setiap tahun, jangan sampai ketinggalan peraturan-peraturan yang terbaru ini. Pak Pri, salam hormat Pak Pri sebagai Ketua Dewan Pengawas, kepada Bapak-Bapak Ibu senior-senior, teman-teman yang muda-muda yang belia, Pak Pur, Pak Sahata, semuanya di sini saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Selamat berseminar ya. Calon kita kan hanya satu orang. Nanti di ADRT yang ke depan itu diperjelas sehingga tidak ada lagi dispute. Jadi dengan demikian nanti Pak Sahata sudah kita daulatkan aja lah tanpa ada kotak kosongnya ya. Apa perlu dibuat kotak kosong Pak Sahata? Jadi kita harapkan sebetulnya 2-3 bisa calon, tapi sepertinya orang sudah mendengar, aduh saya nggak bisa bersaing itu dengan Pak Sahata itu adalah. Begitulah organisasi ini ya, kadang-kadang pride itu juga perlu gitu kan ya. Pride itu ternyata mahal. Demikian sambutan saya, nggak panjang-panjang. Semoga kita bisa jalan seminar kita dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan sampai besok pagi dengan baik. Sukses kita semuanya, selamat pagi, salam sehat. Jaya, jaya, jaya untuk saya nggak bilang begitu. Mempersingkat waktu, pemaparan materi yang pertama mengenai pengenalan konteks sistem dengan narasumber dari tim penyuluh Kanwil DJP Jakarta Selatan 2.
pada tim penyuluh kami persilakan untuk tempat sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati di sini ada Pak Jenda Manik, Ketua IPI Jakarta Selatan, kemudian ada Pak Sahata yang saya hormati, kemudian ada Pak Puri, teman kami di Jaksa 2. Kemudian yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu pengurus IPI Jakarta Selatan. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin memperkenalkan diri, kami adalah tim penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Di sini saya adalah Siti Subadini, saya biasa dipanggil Dini, saya adalah Kasih Bimbingan Penyuluhan. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini ya kami dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 diundang oleh IPI Jakarta Selatan untuk memberikan materi pengenalan korteks. Sesuai dengan arahan dari kantor pusat, memang untuk tahun depan ini kita baru bisa mengimplementasikan untuk SPT masa. Dan untuk tahun berikutnya baru masuk ke dalam SP tahunan. Jadi materi yang akan kami sampaikan hari ini terkait dengan pengenalan korteks, kemudian faktur, pengenalan faktur, SPT masa PPN, kemudian bukti potong, dan SPT unifikasi ya masih nanti ya. Nah, seperti sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita kenal sebagai korteks. Bapak Ibu sekalian, memang saat ini korteks sedang dalam tahap pengujian akhir atau penyempurnaan. Dari tahun kemarin kami, di internal kami sudah dilakukan banyak pelatihan, dan untuk triwulan ketiga kemarin kami sudah mulai mengundang wajib pajak terpilih. Dan untuk tahap kedua, itu tahap pertama, dan tahap kedua itu dimulai di triwulan keempat ini adalah sasarannya kalau di KPP adalah kepada wajib pajak melalui kelas pajak hands on, kemudian juga pihak ketiga. Pihak ketiga di sini ada konsultan pajak, kemudian relawan pajak, dan tax center. Korteks ini merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi WP. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Jadi Bapak Ibu, memang korteks ini dirancang agar fitur-fitur itu bisa memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Artinya hanya dengan satu aplikasi korteks semua kebutuhan WP akan bisa terpenuhi. Kemudian korteks mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP. Kalau Bapak Ibu tahu, ada IREX, ada EVIN, ada e-Bupot, ada e-Faktur, ada DJP online untuk SP tahunan, itu semua nanti akan masuk ke dalam aplikasi korteks. Dan korteks memiliki dua tampilan, yaitu dari sisi kami sebagai petugas pajak dan dari sisi wajib pajak. Kemudian untuk WP, tersedia portal WP yang akan memberikan kemudahan pembuatan akun WP dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital terintegrasi, terpersonalisasi sesuai kebutuhan WP. Jadi Bapak Ibu, ini hubungannya adalah kegiatan edukasi yang sifatnya hands on. Jadi WP atau Bapak Ibu konsultan nanti datang ke kantor kami untuk dilakukan pelatihan secara hands on. Itu yang digunakan adalah aplikasi yang berupa prototype. Jadi tidak akan mengganggu master file wajib pajak. Kemudian korteks dipersiapkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ada pilihan. Akan tetapi saat ini kemungkinan pada saat akan dicoba hands-on-nya itu lebih banyak bahasa Inggrisnya. Tapi nanti ketika itu sudah jadi, itu bisa Bapak Ibu melakukan pemilihan. Jadi ketika belum dilakukan pemadanan, itu tidak akan bisa mengakses korteks. Jadi mungkin yang perlu disampaikan kepada rekan Bapak Ibu sekalian adalah untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP. Kemudian yang kedua, karyawannya juga harus melakukan pemadanan NIK NPWP. Lawan transaksi juga harus melakukan pemadanan NIK NPWP. Kenapa seperti itu? Karena nanti tidak akan ada lagi sanksi 20% lebih tinggi untuk PPh pasal 21 ketika tidak memiliki NPWP. Atau tidak ada lagi kenaikan 100% untuk pemotongan dan pengutang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah WP memastikan akun layanan perpajakan saat ini DJP online itu aktif, dan pastikan data-data pada DJP online berikut lengkap, update, dan valid. Kenapa seperti itu? Karena data yang ada di DJP online itulah yang akan berpindah seluruhnya ke dalam korteks. Contohnya yang paling sederhana adalah email.
mungkin email dianggap udahlah email lama, saya punya email baru, dibiarin saja. Itu tidak bisa, karena pada saat nanti akan membuka Cortex pertama kali, reset password akan dikirim melalui email yang aktif yang ada di DJP Online. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di tahap 2 dan 3 edukasi Cortex, DJP mengeluarkan yang dinamakan pengenalan aplikasi simulator terpadu. Ini Bapak Ibu bisa mencoba sendiri melalui DJP Online. Akan tetapi mohon maaf, kalau hands-on itu adalah prototype, ini adalah prototipenya prototype. Jadi kalau dengan hands-on Bapak Ibu bisa buat SPT tahunan, SPT masa PPN, faktur dan sebagainya, di sini Bapak Ibu bisa mencoba, tetapi kemungkinan hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Tapi ini lebih tujuannya adalah untuk pengenalan. Tapi monggo silakan Bapak Ibu bisa buka DJP online-nya, saya kasih tutorialnya. Nah, ini DJP online seperti ini kan biasanya Bapak Ibu login. Nah, kemudian nanti di DJP online Bapak Ibu ada tulisan daftar simulator Cortex. Ini diklik. Ini untuk latihan mandiri ya Bapak Ibu ya, bukan hands on ya. Hands on nanti beda. Itu kalau datang ke KPP, kalau konsultan berarti ke Kanwil ya atau kantor pusat. Nah, kemudian nanti ada tulisan seperti ini. Nah, pendaftaran simulator Cortex-nya itu dipastikan NPWP, nama sama emailnya benar. Bagaimana dengan WP badan? Berarti penanggung pajak nanti akan menentukan siapa yang bisa melakukan masuk ke dalam simulator terpadu Cortex. Ditunjuk orangnya. Kalau nanti sudah dapat password untuk login dan username, itu bisa langsung masuk ke dalam portal WP Simulasi Pajak Go.id. Lanjut. Nah, ini simulatornya seperti ini. Itu adalah tampilan daripada Cortex. Seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini dia berperan sebagai orang pribadi. Nanti lanjut saja. Nah, seperti itu bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau sekedar ingin tahu fitur-fitur di dalamnya bisa masuk melalui simulator ini. Tapi ya itu tadi prototipe ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap terlalu banyak gitu, terkait ini. Lanjut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam materi Cortex itu sendiri. Nanti kami bagi 3, saya adalah pengenalan aplikasi Cortex yang di profile dan beberapa terkait dengan penunjukan PIC, kemudian kuasa. Nah, nanti Bu Siska yang akan menjelaskan terkait deposit faktur ya, Bu Siska sama SPT masa PPN ya nanti ya setelah ini. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam pelatihan hands-on-nya nanti itu akan seperti ini. Jadi aktivitasnya dibagi aktivitas 1, 2, dan 3. Nah, kemarin wajib pajak yang pertama kali yang di triwulan ketiga itu mendapatkan lengkap. Karena wajib pajaknya terpilih. Itu dari mulai update data, penjelasan umum, update data, taxpayer profile, kemudian e-tax invoice ini terkait PPN, kemudian taxpayer ledger itu buku besar, ini hal yang baru ya Bapak Ibu. Jadi kalau di yang baru kalau di Cortex itu ada namanya buku besar. Jadi ada debit kredit terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian aktivitas 2-nya adalah deposit pajak. Ini juga hal yang baru. Artinya di Cortex itu ada Bapak Ibu, WP bisa memasukkan sejumlah uang sebagai deposit. Prinsipnya hampir sama seperti GoPay, seperti itu. Tapi ini berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian ada e-Bupot, sekaligus membuat SPT masa unifikasi. Kemudian SPT tahunan PPh badan. Nah, terus terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan bagaimana kalau terlambat lapor SPT atau pengungkapan ketidakbenaran. Itu semua ada di Cortex. Kemudian aktivitas ketiga adalah untuk bukti potong karyawan orang pribadi sekaligus membuat SPT tahunan. Nah, yang kedua tadi SPT tahunan, yang ketiga adalah melakukan update family tax unit. Sebenarnya di DJP online sudah ada ya daftar keluarga, nah tetapi di Cortex nanti akan lebih diupdate kalau memang ada perubahan. Dan yang baru adalah SP2DK. SP2DK nanti bisa ditanggapi melalui Cortex.
Jadi tidak perlu datang ke KPP lagi. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat material sehingga perlu hadir ke KPP. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini sebenarnya rangkaian edukasi yang sudah kami sampaikan kepada WP-WP terpilih di triwulan ketiga. Nah kalau yang triwulan 4 ini memang kita lebih fokus kepada SPT massa. Nah ini adalah tampilan depan daripada Citas Portal Login. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak sih yang di belakang? Kelihatan ya? Ini suaranya nggak sih? Kelihatan, nggak kebaca. Saya baca dikit aja Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sebelum login itu kelihatan di sini nggak Pak? Ada reset password. Reset password ini digunakan oleh WP yang sudah memiliki akses DJP online. Jadi kita semua ini sudah punya akses ya DJP online. Itu nanti reset password untuk mendapatkan password baru, password Cortex-nya. Nah, kemudian new registrasi ini adalah untuk pendaftaran wajib pajak. Kalau dulu ada IREK, kalau sekarang ada di Cortex namanya new registrasi. Kemudian digital access request ini apabila belum memiliki akses DJP online. Kalau sudah punya username password, jadi kita tinggal masukkan NIK, kemudian passwordnya dapat ya, nanti captcha udah login. Jadi yang harus dimasukkan adalah NIK atau NPWP 16 digit. Nah ini adalah tampilan DJP online-nya. Nah Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini adalah alamat email untuk menyampaikan password pertama kalinya untuk bisa masuk ke dalam Cortex. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ada 70-an ya Pak ya yang hadir ya? Betul ya, 70-an ya. Saya mungkin baru kenal namanya sedikit, tapi sering lihat di, makanya kalau pas lagi ada edukasi online, jangan ditutup gitu lah ya. Biar saya bisa kenal kan ya, Kak Sony, ya kan. Di situ ada Pak Koperta ada ya di belakang ya, terus Pak Rusdi ini yang sering nanya-nanya sama saya kalau soal apa namanya keluarga sama Mas Reza ya. Nih, tapi saya senang loh ditanyain begitu, karena artinya kan tadi kalau Bu Dini sempat cerita itu yang soal harta, soal bank dan seterusnya kan berarti kan sudah dimulai oleh Pak Rusdi dan Mas Reza juga gitu, dan nanya udah diperbaikin begitu. Harapan saya semua konsultan begitu. Ya Bu Fan, Bu Debbie, semua banyak lah ya. Dan saya juga sedang merasa diawasi oleh Ketua Dewan Pengawas ya Pak ya. Iya, aduh. Pak, baru kemarin saya nonton yang geotagging. Jadi waktu pas Bu Dini tadi nyebut geotagging, aduh itu adalah Pak Pur udah ngomongin geotagging itu cuman jangan dilihat hanya dari sisi pelayanan tapi pengawasan. Gitu kan. Saya nonton sampai habis Pak. Jadi kalau saya lagi butuh kira-kira apa sih yang dilihat atau jadi concern dari wajib pajak atau konsultan terkait suatu materi yang baru, saya nonton YouTube-nya beliau gitu ya. Pengen tahu aja ini pandangannya orang seperti apa sih gitu kan. Biar saya bisa masuk lebih enak gitu ya. Jadi tidak melulu dari sisi kami tapi oh ya concernnya ini gitu ya Bapak Ibu. Sama, nanti silakan aja. Pak Sony nanti boleh tanya gitu ya. Tentunya tapi saya juga harus kasih disclaimer di awal. PMK-nya belum turun Bapak Ibu. Ini saya juga nanti-nantiin PMK-nya gitu ya, PMK sapu jagatnya. Jadi seperti apa katakanlah kan ada pertanyaan banyak di pertanyaannya Pak Pri kemarin. Pengkreditan PPN betul ya Pak Tri ya. Saya ngitung sampai 3 pertanyaan itu yang nanyain loh kayaknya kalau lihat dari hasil sosialisasi gitu ya, hands on, itu kok pengkreditannya kayaknya cuma bisa dipajak itu di masa itu saja sih gitu. Ada 3 yang nanya. Nah, itu baru di YouTube-nya Pak Pri. Saya nggak tahu di YouTube yang lain. Pak Imran ya? Halo Pak Imran. Ini relawan pajak yang biasanya saya sapa gitu ya. Itu. Jadi PMK-nya belum turun Bapak Ibu. Tapi kalau dari sisi undang-undangnya kan memang yang ngatur 3 bulannya itu ada di PMK-nya ya Bapak Ibu ya. Bahkan di SE kan. Undang-undangnya kan sebenarnya ngomongnya kan ini kan ya, di masa yang sama. Kenapa saya harus disclaimer ini dulu ya, khususnya untuk PPN Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat bahkan untuk yang PPN
web based itu ya. Ada banyak pengaturan-pengaturan yang maunya Direktorat PP itu ya udah, namanya PPN itu kalau bisa ditertibkan gitu loh maksudnya. KPLB, putusan upaya hukum yang menyebabkan lebih bayar itu akan tersaji di sisi kredit. Di debit left, kenapa juga namanya debit left-nya apa ya Pak? Gitu ya. Transaksi perpajakan sisi debit left itu mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak yang masih harus dibayar. Lalu untuk yang di sini itu hak yang dimiliki wajib pajak yang belum digunakan. Jadi nanti saya akan terangkan tentang deposit pajak. Nah ada di sini, jadi Bapak Ibu bisa lihat deposit wajib pajaknya itu ada di sini. Misalnya katakanlah, saya kayaknya bisa deh supaya saya menghindari saya kalau lupa dapat STP gitu kan. Ya udah deh, mumpung ini masih ada uang untuk yang belum ada kebutuhannya, belum ini ya, jadi saya taruh untuk deposit pajak gitu ya. Katakanlah 100 juta di sini. Ya ini berarti menggambarkan yang masih Bapak Ibu bisa pakai gitu. Ya. Nanti ada balance-nya. Berarti kan bisa buat bahan analisa kan ya? Di sini kan waktu pas yang existing kan Bapak Ibu nggak tahu ya. Artinya gini, bahkan STP-nya pun gitu kan. Ketika wajib pajaknya misalnya alamatnya sudah tidak di situ, nggak update, kami kirim STP, nggak tahu mau cari di mana, paling nanya sama akun representatifnya masih ada tunggakan nggak sih, berapa nggak sih, itu. Kalau sekarang sudah tersaji di sini, DCP online kan belum ada. Iya sih Pak Santi? Ini fitur baru, jadi gini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu, tapi bukan berarti gini ya, ketika misalnya ada 100 juta ternyata Bapak Ibu tuh punya SPKB, iya, pokoknya surat ketetapan kurang bayar 100 juta terus nanti itu langsung sistemnya bayar, enggak. Tetap perlu approval. Pak Jordan tetap harus approve dulu. Kalau misalnya Pak Jordan ada role untuk SPT, SKP, KB, PPN gitu ya, misalnya gitu. Tetap. Pak Jordan sering nunggak. Oh iya ya, nggak boleh gitu ya. Oke, nggak pakai nama Pak Jordan lagi deh. Pak Rusdi aja deh. Enggak loh, Pak Rusdi mau baik-baik kok. Gak ada yang nakal ya di sini. Pak Imam aja lah. Gitu ya. Oke, karakteristiknya penggunaan deposit pajak ini dalam pedoman pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan, Bapak. Itu yang tadi saya bicarakan ya. Sanksi keterlambatannya di waive. Katakanlah gini, contoh aja deh langsung, karena di sini kayaknya nggak ada contohnya. Bapak Ibu tuh di bulan Januari sudah deposit pajak 100 juta. Terus di bulan Februari itu kan harus bikin SPT masanya Januari gitu ya. Katakanlah ada 50 juta. Kelupaan bayar. 3 bulan sampai akhirnya baru dibayar di bulan April pakai deposit. Itu enggak sanksi keterlambatan? Iya? Enggak. Yang sanksi yang itu yang 100.000 itu tetap ya bayar. Iya, tapi kalau yang bunga enggak. Dan orang-orang yang tentunya punya intensi baik untuk mau menyebarkan ini ke teman-temannya dan juga tentunya ke wajib pajak. Karena tadi kan jadi edukator utama ya Bapak ya. Begitu, mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya ya. Terima kasih Pak Sony, Bu Siska yang luar biasa tadi pemaparannya. Bu Siska memang salah satu andalan dari kantor Jaksel 2 Bapak Ibu. Kemarin sempat juga saya baru tahu Pak, IKP yang di mana itu Bu Siska baru 2 kali saya tahu Bu Siska menyumbangkan lagu yang kemarin itu. Oke, baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu sekalian melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Siska. Sebelumnya perkenalkan dulu, ternyata masih banyak yang belum saya sapa. Oke, perkenalkan nama saya Imam Lafedi Bapak Ibu. Beberapa kali memang partner Pak Pur ya, baik di Zoom maupun di offline seperti ini. Terkait dengan ini Cortex, di awal saya sampaikan memang saya yakin dari Bapak semua itu banyak hal yang akan ditanyakan. Begitu pula ketika saya ada di Pusdiklat pelatihan Cortex ini juga. Tapi baru dibuat karena untuk yang aplikasi ini ternyata dibuat oleh pihak ketiga Pak. Jadi untuk flow-nya atau bagaimana move
terkait dengan apa artinya mekanismenya, flow proses bisnisnya itu ada pada tim kesiap. Betul. Jadi ketika nanti ada Bapak Ibu yang antusias untuk bertanya, saya yakin nanti jawabannya juga seperti yang kita dapat kemarin. Ini nanti sudah ada given untuk aplikasi ini, dan berikutnya memang kayaknya kurang bisa banyak kalau terkait sistem ya, terutama tidak bisa banyak kita sampaikan, dan nanti kita akan catat dulu, akan kita sampaikan ke timnya seperti itu. Baik, untuk yang e-Bupot seperti yang e-tax invoice tadi Bapak Ibu, memang di Cortex ini lebih ke sistemnya, aplikasi sistemnya ada peningkatan. Ini adalah contoh dari cetakan atau review bukti potong dari bukti potong bonifikasi. Itu tetap kalau kita ingin mengarsip hard copy dari bukti potong itu juga sudah bisa. Terkait dengan formatnya, ini tentu pengesahannya ada di barcode yang di sini. Jadi kalau kita sudah dan penerima itu sudah terima filenya, oke, untuk yang penyetakannya juga kita tidak perlukan lagi. Oke, berikutnya ini adalah skema upload XML-nya untuk kalau kita yang e-Bupot unifikasi sekarang dengan yang Cortex itu banyak sekali. Kalau sekarang e-Bupot unifikasi barangkali atau e-faktur barangkali kita isi atau mau lapor e-faktur saja, pertama kita harus mengajukan nomor faktur pajak ada di e-Nova, terus berikutnya pengisian e-faktur di aplikasi e-faktur, terus berikutnya kita laporan lagi ada aplikasi web e-faktur, kan ada banyak aplikasi, dan sekarang di aplikasi Cortex ini cukup satu tempat saja. Oke, ini perubahan besar yang ada di aplikasi Cortex. Oke, next, pilih tax return. Oke, nanti akan kita milih lagi create. Nah, sebenarnya di sini pilihannya kita milih yang lapor SPT apa, lapor SPT badan atau OP, lapor SPT masa jenis apa. Di sini pintu utamanya maksud saya. Kita pilih apa seperti itu. Kalau di sini e-Bupot nanti ada pilihan. Nah ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu berhasil download yang simulasi itu nanti minimal bisa tahu lah untuk pilihan yang ada di sini itu jenis apa saja. Seperti itu. Oke, next. Nanti ketika kita sudah isi semua nanti akan ter-create ini. Artinya di sini nanti setelah save itu akan ada rumahnya SPT. Nah ini masih belum ada isinya, rumahnya SPT. Oke, seperti kita membuat rumahnya SPT di sini. Nah ini masih rumahnya. Oke, berikutnya ketika kita klik ada ikonnya di situ, nanti akan bisa ini SPT-nya, SPT yang terklik. Kuasa misalnya dari klien ke konsultan pajak, yang klien tahu kan misalnya partnernya ya, dan ketika dikasih ke partner, apakah partner dari konsultan pajak masih bisa memberikan kuasa lagi ke anak buahnya atau tidak? Nah, solusinya gimana kalau tidak bisa? Kedua, kuasa ke karyawan, misalnya ada suatu multinasional, multi group company, tapi misalnya pegawai yang handle pajaknya ini hanya satu orang tapi ada beberapa. Apakah dia bisa diberi kuasa juga untuk membuat SPT yang beda-beda itu ya Bu ya? Maksudnya dalam artian kuasa di sini, apakah kuasa seperti yang dimaksud harus tercantum di dalam 1721 dari perusahaan ini? Kuasa hanya mendapatkan role sesuai dengan yang diberikan. Artinya dia tidak bisa mengakses kemana-mana. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu dapat password badan, udah Bapak Ibu bisa ngapain aja dari NPWP tersebut. Kan seperti itu ya. Kalau ke depan memang hanya dibatasi pada role-nya saja. Jadi ketika itu diberikan kepada konsultan pajak, dan konsultan pajak itulah nanti yang akan login dengan menggunakan NIK-nya. Seperti itu. Kemudian
Iya, betul. Belum ada sih arahan seperti itu, apakah akan dikembangkan nanti, itu bisa jadi kita kurang tahu ya, tapi apa yang disampaikan ke kami adalah seperti itu. Kemudian untuk pegawai sendiri itu istilahnya adalah wakil wajib pajak. Nah, memang tadi sudah saya jelaskan untuk wajib pajak itu PIC bisa menunjuk langsung siapa saja pegawai yang akan diberikan akses role, seperti pokoknya membuat faktur atau apapun itu nanti bisa dilakukan. Dan ini lebih simpel, artinya PIC bisa langsung menunjuk tanpa ada penandatanganan sertifikat digital. Jadi itu ada wakil, satu lagi ada kuasa atau konsultan. Seperti itu. Jadi kami sendiri juga lagi propose kalau bisa 2 hari aja udah expired. Artinya ya kalau saya pikir ini buat saya pribadi ya kalau bikin SPT ya jangan mendadak juga Bapak Ibu. Saya pikir 2 hari udah inilah ya. Kalau misalnya masa Bapak Ibu bikin 30 tanggal 30 juga kayaknya kan bahaya. Misalnya ada jadi kami lagi propose untuk tanggal lapor dan bayar itu ya Bu, karena terkait sama PN Sapit itu sekaligus ya. Ini kita tunggu PMK-nya ya Bu, kalau ini saya iya. Kayaknya tunda 5 tahun ya Bu. Iya Pak. Presiden baru lagi kayaknya tunda. Iya kalau dipilih. Iya kalau dipilih iya maksudnya kan yang kedua tanggal lapor dan bayarnya kan biasanya kan sebelumnya kan tanggal bayar 19 gitu, tanggal lapor 20 atau akhir bulan gitu ya. Nah ini kalau PN Sapit itu berarti harus bulan gitu. Terima kasih. Kita barangkali memang sudah saatnya mendaftarkan EPP, namun terlewati atau threshold itu nggak jadi mendaftar karena memang ini belum adanya catatan atau adanya data yang kurang. Jadi memang salah satu basicnya urgensinya untuk NIK memang nanti NBUP memang semuanya ini NIK akan menjadi NBUP seperti itu Pak. Namun tetap juga mengacu pada ketentuan wajib tidaknya untuk wajib pajak ini untuk memiliki NPWP. Jika misalnya memang sudah adanya sesuai ketentuannya NPWP ya harusnya NIK-nya diaktifasi menjadi NPWP. Memang nanti pokoknya ada kendala terkait dengan penyetoran dan pelaporannya kan Pak. Jadi memang dari kantor pusat yang tentu masih belum ada juga yang ngatur bagaimana nanti untuk masing-masing yang belum NIK-nya belum aktif. Jadi bagaimana itu belum ada. Kita pun juga akan berdasarkan ke sana Pak. Terus berikutnya terkait dengan FTU, ada kaitannya dengan status keluarga. Memang basicnya adalah nanti untuk satu keluarga ini akan menjadikan penghasilannya satu kesatuan ekonomisnya itu menggunakan FTU ini Pak. Dan tetap nanti mengacu pada keterkaitan atau ketentuan terkait dengan jumlah tanggungan, tetap mengacu pada yang tiga tanggungan Pak. Masih ada kaitannya dengan di situ. Untuk yang pembayaran, mungkin dari Bu Siti tadi yang membahas pembayaran PBK, pembayaran dalam PBK. Jadi memang masih ada fasilitas kita melakukan pembayaran dengan PBK. Itu nanti akan masuk juga di dalamnya expired. Nanti akan membuat administrasi layanan wajib pajak semua masuk di situ. Memang dalam hal ini kita masih belum banyak sampaikan terkait dengan layanan yang ada di Kortex. Memang semua layanan itu basicnya kita semua sudah masukkan ini pun di Kortex yang memang arahnya sudah tidak ada lagi wajib pajak yang nanti datang ke kantor. Memang untuk pilihan pengajuan permohonan memang tetap ada pilihan, boleh bisa melalui kantor pajak memang ada, tetapi di Kortex juga kita berikan layanan situ, termasuk juga PBK Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi sebuah kesempatan yang menyenangkan buat kami. Kami dari Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 memenuhi undangan Bapak Ibu sekalian dari IKPI
Jakarta Selatan dalam hal ini terkait mengenai apa saja sih yang bisa dikerjasamakan. Sekali ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu semua, mempromosikan layanan kami yang baru, namanya Ibu yang Sari. bekerja sama dengan Gergatin, yaitu di 9 Ya, makasih, KPP Pak, ya. di wilayah Jaksel 2 itu sudah punya yang disebut dengan layanan LARAS, yaitu layanan ramah disabilitas. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan kemana ya? Datang saja, kami punya 9 KPP yang sudah punya loket khusus bernama LARAS, layanan ramah disabilitas. Dan Nah, ini itu juga melahirkan angkatan-angkutan muda IP yang bisa jadi pembicara. Jadi ada beberapa kita tandem antara konsultan pajak IP dengan tim Kanwil Jaksel. Jadi ini kayaknya apa? Mudah-mudahan ada kerjasama. Jadi kita misalnya buka booth gitu ya. Kanwil Jaksel buka booth, kita ngirim 4 orang bantuan. Atau buat buka klinik pajak gitu ya. Baik reguler pakai Zoom, jadi bisa saja tiap bulan itu kita buka sekali 2 minggu pakai Zoom tanya jawab terbuka, ya silakan. Dari Kanwil Jaksel ada, dari tim kita itu juga. Termasuk yang muda-muda nanti kita supervisornya ngelihat aja lah, kalau yang nggak tepat jawabannya kita tambahkan. Belajar PPL tak kenal lelah, menimba ilmu dengan sepenuh hati. Sambil healing di lido yang indah, segarkan pikiran, semangat kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Jadi gini, sebenarnya kita bisa ringkas dari satu slide ini aja Ibu Bapak. Ketika bicara terkait dengan judul kita ya, pengawasan kepatuhan dan sengketa pajak. Saya jelaskan secara ringkas begini. Yang jelas pengawasan kantor pajak itu sudah mulai melakukan revolusi. Evolusi lah mungkin ya. Jadi ada perubahan signifikan dengan adanya Cortex ini. Tapi ada yang tidak tersampaikan di dalam modul-modul yang disampaikan, dan itu nggak salah. Dan Bu Siska tadi mengiyakan, ya memang tujuan kami adalah supaya wajib pajak bayar pajaknya lebih gede. Jadi nanti jangan salahkan teman-teman kantor pajak kalau ternyata mereka beda persepsi dengan kita. Dari panitia dan rekan-rekan untuk memberikan kesempatan kepada saya. Tadi mungkin dikasih kesempatan untuk menerangkan kenapa saya berminat menjadi ketua di Jakarta Selatan untuk 2024-2029. Jadi memang bermula kita bekerjasama dengan Pak Jenda pada periode pertama 2014-2019. Jadi kita itu hanya 5 orang sebetulnya yang pengurus. Jadi saya Pak Jenda sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, Bu Eva sebagai bendahara, Pak Kubo sebagai yang menangani PPL, dan Pak Sony sebagai humas. Jadi kita cuma berlima. Dan waktu itu memang kerjasama kita cukup bagus. Jadi kita berhasil untuk mengadakan seminar di Ritz-Carlton yang pertama kali, melakukan semua penugasan-penugasan dari Pak Jinda dan saya sebagai sekretaris, sehingga kita tetap eksis sampai sekarang. Nah, kita tidak pernah menggaca siapapun yang untuk masuk ke dalam pemilihan. Saya sangat berharap sekali semua rekan-rekan yang punya waktu dan sumbang saran untuk ke depan memberikan masukan kepada kita apa-apa saja yang kita harus lakukan ke depan supaya IP Jaksel ini bisa lebih banyak kegiatan, memulai dari Jakarta Selatan ini bagaimana kita supaya melihat bahwa kemitraan kita itu bisa nanti sampai mencabut tujuan kita untuk adanya undang-undang masukan pajak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa
di Jakarta Selatan. Terima kasih. Yang mendapatkan handphone Ibu Kristi Edriana. Pak Teno, mewakili juga. Asik. Kepala cabang, ketua cabang kita, ketua cabang kita selama yang sudah 10 tahun. Saya bukannya susah. Itu bukan satu. Belum dibuka juga. Terima kasih kepada Bapak Jenda Damani yang sudah memimpin IP Jakarta Selatan lebih baik terus selama 10 tahun ini. Ada sambutan sedikit dari Pak Sony Gunawan nih, pengurus yang paling sibuk di Jakarta Selatan. Ya. Silakan, Sony Gunawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima dari 2014 sama sampai hari ini sudah mengemban terus dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih Pak ini sarannya selama ini dan tidak lupa pada rekan-rekan yang periode 2019-2024. Saya harap tetap lanjut untuk membuat tugas dan mungkin juga dari rekan-rekan sekalian apabila ada yang berminat menjadi pengurus nanti bisa dihubungi ke DP ya nanti kan disiapkan form untuk kemajuan IKPI Jakarta Selatan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama kita selama ini di kelas gubernur. Semoga IKPI Jakarta Selatan tetap lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Sony Gunawan, mungkin dari salah satu anggota ingin memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sekedar kepada ketua yang ramah Pak Jenda. Terima kasih Pak Jenda atas bimbingannya selama ini, selama saya masuk di DP itu 2012 Pak. Dan sudah ketemu langsung dengan Pak Jenda dan ada kenangan yang tak terlupakan. Jadi saat itu saya dianggap orang dahep ya. Jadi diajak ke mana tuh? Suruh beli rumah yang 2 miliar. Ternyata salah sasaran kepada pengurus seluruhnya dan semua anggota atas supportnya sampai kemudian tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah itu salah satu sarana untuk membuat umur panjang. Ketemu dengan beberapa orang bisa silaturahmi
alhamdulillah walaupun saya sudah nomor 7 iya ya. Oh iya. Itu anu pribadi dah jangan. Kayak ngomong aja. Volumenya kurang. Atasan dah. Mungkin sangat doang. Ini sangat terakhir untuk kita semua. Kalau kita sendiri kita lihat sendiri juga bagus sekali. Saya kira sangat di sini Pak Pur sangat terkenal di Jeddah Pajak. Terima kasih atas semuanya kami atas nama anggota memberikan manfaat kepada kami semua. Terima kasih. Semoga sukses Pak Syahtar. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal juga, mungkin banyak yang belum kenal, tapi selamat Bapak Syahtar udah terpilih untuk nextnya. Dan Pak Jendela, dulu kita Pak Jenda, Jendela itu singkatan dari Pak Jenda, Bu Delvi dan Angel. Mungkin kalau dibilang kita merasa bermanfaat banget, thank you banget Pak. Kita pride-nya sebagai Jaksel juga lumayan harum dibandingkan di teman-teman IP di luar juga gitu. Kita juga kayak difasilitasin banget gitu dengan Pak Jenda dengan teman-teman semua yang lain juga gitu. Mohon maaf juga kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang belum aktif, semoga nanti ke depannya pokoknya kita selalu berdoa yang terbaik juga buat Pak Jenda dan tim pengurus Jaksel, dan untuk pengurusan berikutnya juga semoga kita semua juga sehat-sehat, sukses terus semuanya dengan peraturan-peraturan yang baru. Kita makin solid juga, semoga makin seru juga dengan teman-teman yang senior-senior yang udah jauh lebih berpengalaman, bisa kolaborasi juga dengan teman-teman kita yang baru-baru. Jadi itu mungkin yang masih muda-muda butuh bimbingan, butuh sharing-sharingnya juga. Semoga makin banyak youtubers juga nih selain Pak Pri yang ada di pojok. Pokoknya semoga makin banyak juga keseruan-keseruan, juga sharing-sharing knowledge kita juga makin kompak ke depannya. Doa yang terbaik selalu untuk para pengurus yang baru juga teman-teman semua, semoga kita semua sehat dan makin IP jaya. Thank you. Saya mengucapkan selamat untuk Pak Jenda, terima kasih banyak kepada Pak Jenda dan pengurus yang lain atas semangat untuk Pak Syahtar dan pengurus yang lain.
banyak lagi sebenarnya yang akan diucapkan. Terima kasih, Bapak, banyak manfaat yang kami terima selama program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa celah. Ketua cabang baru telah terpilih. Semoga amanah dan membawa berkah selalu. Asik. Yeah.